Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Kini telah hadir kelas online Rock Journey Believer Class. Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya, kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup, dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini. Ada saatnya kita harus pergi, harus berpindah dari tempat kita berdiri. Ada saatnya kita harus pergi, meninggalkan semua yang kita miliki. Pergi bukan berarti tidak peduli. Pergi bukan berarti tak mau tahu lagi. Kadang kita harus pergi untuk selamatkan diri. Kadang kita harus pergi untuk mengupgrade diri. Kadang kita harus pergi untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Kadang kita harus pergi agar lepas dari banyak hal jahat yang menghalangi. Sebagai manusia, kita pasti ingin berada di tempat yang lebih baik. Sebagai manusia, kita punya pilihan dan selalu bisa memilih untuk punya hidup yang lebih baik. Tapi kadangkala, kita takut melangkah pergi hanya karena tak tahan mendengar kritik. Kita tak berani memilih jadi lebih baik karena tak mau diusik oleh publik. Coba jawab dengan jujur. Apakah kita siap untuk pergi dan berjuang menggapai mimpi? Apakah kita siap untuk pergi meninggalkan zona nyaman kita untuk mulai dari awal lagi? Apakah kita siap untuk pergi dan berjuang di tempat-tempat sunyi hanya seorang diri? Apakah kita siap pergi ketika Tuhan dengan jelas berkata, engkau harus pergi? Untuk berkembang dan menjadi lebih baik, kita harus pergi untuk diproses. Untuk bertumbuh, kita harus pergi dari tragedi masa lalu lulus ujian psikotes. Hidup harus dinamis, jangan statis. Apalagi mundur dan berubah menjadi antagonis. Untuk berubah, kita harus pergi dari lingkungan yang tak produktif meski diserang protes. Untuk berubah, kita harus pergi dari pola pikir lama walau air mata harus menetes. Berdoa dan jadilah optimis, buang rasa pesimis, jangan sampai jadi skeptis. Ketika semua terasa sudah membosankan, hati ini menjerit penuh dengan hujatan. Mungkin ini waktunya untuk pergi, entah istirahatkan pikiran atau langsung pindah haluan. Jangan asal pergi tanpa tujuan. Selalu awali dengan komunikasi bersama Tuhan. Tanyakan dengan sikap hati yang selalu siap melangkah tanpa bantahan. Siapkan strategi, berlatih agar penuh dengan energi, berani, unjuk gigi. Karena bisa saja saat ini waktu yang tepat untuk pergi.
Shalom warga kerajaan, kami sangat bersukacita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam warga kerajaan yang ada di rumah. Bersyukur hari ini kita bisa berjumpa lagi lewat ibadah kita kepada Tuhan. Dan kami informasikan dari tempat ini, sebentar ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan kami mohon warga kerajaan di rumah bisa mempersiapkan anggur perjamuan dan roti perjamuan secara mandiri. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita tinggikan nama Tuhan yang ajaib, nama Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Serukan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Namamu ditinggikan Tuhan, namamu diagungkan. Haleluya. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, Katakan perbuatanmu, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Dia hebat. Tuhanku yang hebat, kuasa iblis
dikalahkan, sudah bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, sudah bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, sudah bumi bersorak. Sorak-sorak kemenangan bagi Raja kita. Haleluya. You give me courage to believe that all your goodness I will see. And if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, to you I lift my offering and set my heart on higher things. For if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, by the grace of God. If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing.
hidup kami Tuhan. Bersyukur buat keselamatan yang Kau beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, Yesus, ku sujud menyembah-Mu. Katakan, persembahkan seluruh hidupku, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Ini seluruh hidup kami Tuhan Yesus. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahan
persembahanku yang terbaik hanya sekali lagi kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kami bawa syukur kami bawa persembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bawa korban syukur, naikkan sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terimalah rasa kagum kami, terimalah rasa hormat kami. Haleluya. Makasih Yesus, beri yang terbaik, beri yang terbaik, beri yang terbaik. Mari warga kerajaan yang ada di rumah, angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan kepada Yesus Tuhanmu. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Sekali lagi warga kerajaan katakan, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Tuhan Yesus, ku relakan Amin. segalanya. Sungguh yang terbaik Amin. bagimu Yesus. Senap hatiku dan senap jiwaku. Oh, Yesus, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Sekali lagi katakan, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan. Banyak orang cuma senang musim semi dan suka dengan summertime. Tapi istri saya itu menarik sekali. Dia suka kalau melihat pohon-pohon yang berwarna coklat, orange, merah pada musim gugur. Kita pernah pergi ke suatu tempat yang sangat indah namanya Chusaiko di daerah utara sana dekat Tibet ya, di China.
Tetapi sayang kita datang tidak pada musim gugur, sehingga daun-daunnya cuma hijau. Dan refleksi di danau itu cuma kelihatan hijau. Dan mereka berkata, kamu datang pada musim yang keliru. If you come on autumn or fall, akan begitu indah karena berwarna-warni. Karena itu ketika ada musim gugur dalam hidup kita pada saat ini, ketika penghasilan mungkin berkurang, ketika apa yang kita biasanya ada dan menerima juga tidak kita terima, just enjoy. Dalam Yakobus 1:12 kata, berbahagialah orang yang menghadapi berbagai percobaan dan lulus tahan uji. Dia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Mahkota sana Stefanus. Stefanus adalah mahkota untuk pemenang, ya. Karena Tuhan hanya memberkati the overcomer. Amin. Ada begitu banyak berkat untuk the overcomer apabila dia telah tahan uji. Ternyata selama ini saya sudah sampaikan bagaimana dalam minggu yang lalu orang itu harus mencapai lacking nothing. Apa yang kurang dalam hidup saya? Yang paling tahu istri saya. Dia bilang, kamu tuh kurang sabar. Aneh sekali nama Chinese saya Jin atau Ren itu artinya dua ya. Yang pertama artinya sabar. Saya jadi kalau mestinya ganti nama bukan Pak Arifin, Pak Sabar. Dan yang satu lagi artinya baik. Kind. Jadi rupanya antara orang sabar dan orang baik itu dua sisi dari sebuah mata uang, ya. Kalau orang sabar biasanya baik dan orang baik biasanya sabar. Nah, saudara kekasihan Tuhan, waiting itu tidak mudah, saudara. Ya, barusan ini Pak Frankie ada di Jayapura di sebuah hotel, ya, meskipun itu suite room dari sebuah hotel itu tidak menyenangkan. Karena 3 bulan dia di sana tidak bisa ngapa-ngapain. Dan demikian juga mungkin banyak para saudara seperti itu. Tetapi saudaraku, untuk melatih kita sabar, kita harus masuk dalam satu keadaan. Baik, kalau orang berkata, sampai kapan ini? Artinya kita belum sabar. Sabar sana makrotimia. Makrotimia. Panjang sabar. Panjang sabar dan kelemah lembutan itu saudara kembar, saudara. Berbagai orang yang lemah lembut, sebab dia akan mewarisi bumi, kan? Iya kan? Dan firman Tuhan menjelaskan pada kita, Yakobus 1:12, yang kita mau tunggu adalah bukan cuma sempurna, but the crown of life. Life di sana zoe, hidup yang kekal. Karena itu di dalam 2 Timotius pasal 2 digambarkan 3 golongan orang. Yang pertama, prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang kedua, seorang atlet yang menjadi juara. Dan yang ketiga, seorang petani yang tekun, yang sabar, yang menanti hasil yang baik. Karena itu ketiga-tiganya memerlukan ketekunan, ya, kesabaran, ketekunan, ketahanan. Ini adalah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu membuktikan kualitas hidup kita. Ingatnya, bukan soal doing tapi being. Karena kita diciptakan menurut citra dan gambar Allah. Dan Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Tuhan memberkati kita semua. Makin sabar, makin tekun, dan makin kuat di dalam Tuhan. Bertahan menghadapi segala sesuatu. The crown of life tersedia untuk saudara saya. Haleluya, amin. Shalom warga kerajaan. Setiap manusia pasti pernah mengalami masalah-masalah yang rumit dalam kehidupannya. Seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan semua jalan sepertinya tertutup. Mungkin di antara kita sementara menghadapi resesi, masalah, kesulitan, tekanan, dan tantangan ekonomi yang cukup berat. Pernahkah kita berpikir bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita? Dalam Kejadian 26 ayat 3 dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Ada satu hal yang Ishak perbuat ketika dia diperhadapkan dengan masalah kelaparan. Ishak mau menabur benih di dalam tahun yang kering. Ketika orang lain menyimpan kelebihan mereka, Ishak tidak demikian. Dan dia mau taat kepada Tuhan walaupun Mesir menjanjikan tanah yang subur dengan sungai yang tidak pernah kering. Tetapi firman Tuhan yang datang kepada Ishak lebih dari berkat sungai Nil dari Mesir.
Ishak punya jalan berkat, yaitu apa saudara? Ketaatan. Ishak menabur benih yang baik dalam tanah yang gersang, karena percaya Tuhan akan memberkati dan menyertainya. Apabila Tuhan berada di sana, keadaan tanah tidak menjadi persoalan. Tuhan dapat mengubah tanah gersang menjadi tanah yang subur, yang menghasilkan dan berlipat ganda. Janganlah menabur hanya pada saat keadaan kita baik, finansial kita sehat dan sebagainya. Atau berjanji untuk menabur bila perekonomian sudah membaik, keadaan aman dan sebagainya. Lihatlah Ishak yang menabur benih pada masa-masa yang sulit. Dan terjadi perubahan tanah yang sudah kering dan mati. Tetapi Tuhan mengubahkan menjadi tanah yang hidup dan menjadi subur. Ishak juga memperoleh apa saudara? Sumur-sumur Abraham, ayahnya, yang dahulunya ditutup oleh orang Filistin dengan tanah. Sumur-sumur itu merupakan mata air yang berbual-bual airnya. A well of a running water. Tuhan telah membuka mata Ishak untuk memperlihatkan sesuatu bahwa janji penyertaan dan penyediaan Tuhan itu ya dan amin. Hari ini kita saudara bergabung dalam ibadah online service. Saya percaya ini merupakan suatu rangkaian ibadah yang lengkap. Kami juga memberi kesempatan untuk setiap warga kerajaan yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Oleh sebab itu kami mempermudah jemaat untuk memberikan persembahan secara online. Yang pertama itu adalah kami telah menyediakan QR Code untuk e-payment, electronic payment, serta rekening bank berikut ini untuk internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Ajar kami tetap bersyukur untuk segala apa yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Kami hanya mau andalkan kemampuan dan kekuatan yang dari Tuhan saja. Terlebih itu ajar kami hidup dalam ketaatan dan melangkah teguh dengan iman. Kami percaya bahwa tetap Tuhan yang berdaulat penuh atas kami. Sebab berkat, penyediaan, dan pemeliharaan Tuhan itu adalah sempurna adanya. Kami mau belajar, mempercayakan hidup dan masa depan kami kepada tangan penyertaan Tuhan yang kokoh menopang kehidupan kami. Aku percaya Engkau sumber dari segala sumber berkat, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menumbuhkan benih, dan aku tabur di dalam ladang-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau melipat gandakannya dan menjadikannya berbuah banyak. In Jesus' name, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menabur. Ya, puji Tuhan. Salam sehat dalam segala hal dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, mari pada hari ini di ibadah online ini kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang equipping, itu memperlengkapi. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang sudah sering kali saudara baca, mungkin dengar dan juga mungkin melalui khotbah-khotbah, yaitu penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita lihat Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, ayat yang keempat berkata bahwa setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat ke-6, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena
banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10 dan 11, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Baik teman Tuhan, di mana saudara berada, mari kita berdoa. Kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hadirat-Mu, Roh Kudus berikan kami arahan, supaya setiap kami yang mendengar kebenaran ini menghidupinya, kami mengerti segala yang Tuhan mau dalam hidup kami. Karena hari ini kami masih hidup, itu adalah mujizat yang besar. Biarlah setiap saat kami berada dalam koridor kebenaran, sehingga kami ini hidup betul-betul mempermuliakan Tuhan. Di dunia di mana Tuhan tempatkan kami adalah terang dan garam. Kami terima kebenaran-Mu dalam nama yang kami cintai, tidak ada yang lain di bawah kolong langit ini, kecuali nama yang hebat dan perkasa ajaib mulia itu, Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang percaya di mana saudara berada bersama-sama katakan amin. Baik, bicara tentang equipping, memperlengkapi. Nah hari ini saya akan share dengan saudara, tidak mungkin kita dipercayakan dalam emerging leader ini untuk bisa memperlengkapi orang lain, terkecuali kita dulu diperlengkapi, baru bisa memperlengkapi orang lain. Jadi saya lebih banyak hari ini berbicara diperlengkapi untuk menjadi berkat. Nah kalau bicara tentang equipping, nah kita tidak boleh mengatakan bahwa kita tidak punya bakat untuk melakukan hal ini atau itu. Ketika Tuhan memanggil kita, Dia akan memperlengkapi kita untuk melakukannya. Jadi semua kita akan diperlengkapi. Ya, dan Tuhan itu akan memperlengkapi kita untuk melakukan apapun yang Dia minta kita capai. Jadi setiap yang Tuhan mau kita capai, pasti Dia memperlengkapi kita. Nah, jadi diperlengkapi untuk menjadi berkat. Ini yang saya akan bagikan pada saudara. Ya, diperlengkapi untuk menjadi berkat. Kita lihat Lukas 5 ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Mengajar orang banyak di atas perahu. Berarti di sini kita tahu Simon artinya alang-alang. Nanti namanya berubah jadi Petrus, batu karang. Diperlengkapi apa di sini? Ya, yaitu kita tahu yang diperlengkapi yaitu dengan firman Allah. Ya, kalau saudara lihat Efesus 6 ayat 17 berkata bahwa dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi diperlengkapi dengan firman Allah. Nah dalam firman Allah untuk kepentingan pribadi, keluarga, di pilar bisnis, pendidikan, apa saja. Di situ jelas komplit. Mau bicara mujizat ada, bicara keluarga harmonis ada. Untuk bisnis di tengah-tengah badai pun kita akan tetap bisa menerjang bersama Tuhan. Semua ada di situ. Nah sekarang kalau sudah diperlengkapi dengan pedang roh, cuma sekedar diperlengkapi, tidak ada gunanya juga. Pedang ini harus dimainkan, diasah, dipertajam. Sehingga waktu kita masuk menghadapi persoalan apapun, tepat sasaran pedang itu kita mainkan. Dan itu akan menjadi satu solusi, jalan keluar bagi hidup saudara dan saya. Nah kalau saudara lihat lagi dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari apa? Pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai ia memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Nah dikatakan pedang bermata dua, punya pengertian seringkali kita dengar. Waktu kita sampaikan firman, firman itu bukan hanya mengena kepada orang yang mendengar, tapi juga untuk diri kita sendiri. Tapi saudara nanti perhatikan, di terjemahan The Passion Translation itu bukan bilang bermata dua, tapi dibilang pedang bermulut dua. Yaitu Allah mengucapkan firman-Nya, kemudian kita dalam persetujuan, setuju dengan firman itu, kita mengucapkan firman-Nya, firman itu menjadi pedang
bermulut dua. Jadi artinya ini, saudara saya saja misalnya sekarang berkhotbah, sharing dengan saudara. Waktu saya sampaikan kebenaran itu artinya begini, bukan hanya untuk saudara, tapi untuk diri saya. Untuk saya dengar dan untuk hidupi. Saudara sebagai seorang konselor, sama. Saudara konseling orang itu punya persoalan sebenarnya itu sedang saudara berbicara juga untuk diri saudara. Bahwa saudara juga perlu mengerti, perlu berhati-hati kalau apa yang persoalan mereka hadapi. Nah itu yang kita bisa mengerti pedang. Jadi di sini juga dikatakan jiwa dan roh adalah bagian yang bukan jasmani. Ya. Sumsum dan sendi-sendi dan tulang adalah segi jasmani dan keberadaan kita. Itulah kehebatan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, sekarang kita mulai. Setelah kita tahu Simon diperlengkapi dengan pedang roh, termasuk saudara dan saya. Di mana sudah berada dengar hari ini, kita pun diperlengkapi itu. Nah, jadi kita lihat, kalau kita benar-benar mengenal Tuhan tentang firman ini, kecuali kita berserah, percaya dan sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan. Saudara ada biasa bilang, saya ini Kristen, saya KTP pun tercatat, ijazah saya semua, saya pernah kuliah, apa saja. Itu tidak menjamin kecuali saudara betul-betul berserah, percaya dan sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan tidak hanya menaruhkan iman di dalam hati kita, tapi juga memberikan kepada kita harapan atau visi menuju kepada iman. Ya. Dan tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita selain apa? Firman Tuhan. Jadi jelas, apapun kondisi saudara hari-hari ini, percayalah, firman Tuhan itu segalanya. Itu yang diperlengkapi Tuhan untuk saudara dan saya. Ya. Dan yang lain lagi saudara tahu bahwa waktu saudara mendengarkan dan membicarakan atau membagikan firman Tuhan, itu tidak akan pernah dapat menggantikan melakukan firman Tuhan. Jadi penekanan saya di sini bahwa saudara mau bicara apa, konseling apapun, itu tidak bisa menggantikan kecuali saudara melakukan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang benar-benar hidup di dalam kita bukanlah firman Tuhan yang kita ketahui, tapi firman Tuhan yang kita lakukan. Mari jemaat Tuhan, di mana saudara katakan, di mana saudara bilang gini, firman Tuhan yang kita lakukan. Jadi firman itu kekal. Jadi fokus kita adalah pada apa yang Tuhan katakan, bukan pada keadaan sekeliling kita yang senantiasa berubah-ubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Nah, untuk itu kita lihat sekarang. Ayat keempat, Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon setelah diperlengkapi dengan firman Tuhan. Saudara lihat di sini, Yesus bilang bertolaklah ke tempat yang dalam. Apa di sini yang dimaksud? Mulai pelatihan, yaitu berbicara pemuritan. Tidak cukup saudara terima perlengkapan itu. Perlu dilatih, perlu dimuridkan. Dan kalau saudara lihat di sini metode Yesus yang dia buat, yaitu I do, you see. I do, you help. You do, I help. You do, I see. Saya melakukan, Anda melihat. Itu yang Tuhan buat kepada Simon. Kita lihat di situ. Saya melakukan dan Anda menolong. Ya. Anda melakukan, saya menolong. Anda melakukan, saya melihat. Artinya setelah itu kita sendiri yang beraksi karena kita sudah diperlengkapi dan sudah mau dilatih, dimuridkan. Nah, sekarang baik, kira-kira setelah diperlengkapi dan kita mau berlatih, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam diperlengkapi untuk menjadi berkat. Jadi setelah itu ada hal-hal yang kita bisa belajar dari satu pasal ini. Waktu kita sudah diperlengkapi, kita sudah berlatih, dimuridkan. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Supaya ini bisa menjadi berkat bukan hanya hari ini. Tapi seterusnya selagi kita masih hidup. Untuk kita tetap konsisten dengan perlengkapan itu. Sehingga kita tidak hanya diberkati untuk menjadi berkat dalam musim-musim tertentu. Musim apa saja. Para jemaat, saudara jemaat yang Tuhan yang saya kasih di mana. Itu harus tetap kita menjadi berkat. Nah untuk itu kita lihat. Ayat daripada Lukas pasal 5 ayat 3 dan 4. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu.
yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk apa? Menangkap ikan. Saudara bayangkan, semalam Simon dengan teman-temannya menangkap ikan tidak dapat apa-apa. Waktu sampai di tepi pantai sedang mencuci jalannya. Justru Yesus pilih perahu Simon. Bertolak ke tengah. Naiklah Yesus di atas perahunya, mulai memperlengkapi dengan firman Allah. Dan sekarang sudah itu dilatih. Dan ayat ini kita lihat bagaimana untuk Simon ini tetap konsisten. Dan akhirnya nanti namanya berubah Petrus. Dari penangkap ikan menjadi penjala ikan menjadi penjala manusia. Yang kita bisa belajar dari ayat 3 dan 4 dari Lukas 5 itu tidak ada lain, yaitu taat sepenuhnya. Ya, taat sepenuhnya. Nah, pelayanan itu bukan aktivitas, tapi ketaatan kepada kehendak Tuhan. Jadi saudara kalau menganggap semua pelayanan saudara itu aktivitas, keliru. Itu ketaatan kepada apa? Kehendak Tuhan. Dan ketaatan kepada kehendak Tuhan tidak selalu itu mulus, tidak selalu mesti enak. Kadang-kadang penderitaan diizinkan kita hadapi, pencobaan diizinkan kita hadapi, tapi kita tetap percaya kehendak Tuhan jauh lebih besar dari setiap situasi yang kita hadapi. Dan bukti dari kasih kita kepada Tuhan itu adalah dengan ketaatan kita akan perintah-perintahnya. Tidak bisa saudara bilang saudara mengasihi dia tanpa mentaati firman Tuhan. Kebenaran yang lain lagi dengan cepat ayat 5 dan 6. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya juga, aku akan menebarkan jala juga. Nah, berargumen sedikit dia. Tapi karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Simon kan bisa berpikir begini, saya juga ahli dalam menangkap ikan. Loh, semalam saya dari tempat yang sama kok. 1 ekor pun tidak dapat. Loh, tiba-tiba harus ke tempat yang sama. Simon mungkin menurut penafsiran saya dia sadar. Tadi waktu dia datang menjala ikan semalaman itu belum diperlengkapi. Berbeda, sekarang sudah diperlengkapi. Tuhan sengaja bawa ke tempat yang sama untuk membuktikan bahwa firman-Nya sangat dahsyat dan berkuasa. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Di sini kita bisa belajar. Kita harus meninggalkan agenda dan kalkulator pribadi kita. Kalau kita tetap pegang agenda pribadi kita untuk selalu menolak, berargumen, punya alasan, punya sesuatu pengalaman yang kita selalu menganggap kita lebih hebat, kita lebih tahu dari segala-galanya, kita akan kandas. Kita tidak akan lihat hidup kita ini setelah diperlengkapi untuk terus bisa menjadi berkat. Dan kalkulator pribadi, saudara tidak bisa menghitung-hitung. Musim, jumlah, angka, kapan, waktu. Kalkulator saudara akan pecah. Kecuali saudara pakai kalkulator kerajaan Allah. Karena rajanya Yesus Kristus Tuhan menjamin hidup saudara tidak akan berkekurangan. Tidak akan juga berkelimpahan untuk kepentingan diri sendiri. Tapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi meninggalkan agenda dan kalkulator pribadi. Hal yang lain. Kita lihat kita perlu tahu bahwa diperkirakan ikan yang ditangkap itu, ada terjemahan yang menafsirkan beratnya itu hampir 1 ton. Yang biasanya merupakan tangkapan dalam waktu 2 minggu. Ini dalam beberapa hitung jam. Ya. Itu Tuhan tunjukkan. Kalau kita diperlengkapi, setiap hidup kita itu pasti mengalami percepatan, tapi tetap dalam proses. Bukan gampangan, tetap dalam proses, tapi percepatannya terjadi. Karena perlengkapan itu jelas. Firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri, yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan menjala ikan pada waktu itu biasanya dilakukan pada waktu malam hari. Tapi yang dilakukan Yesus itu bukan di malam hari. Kalau direnungkan, dia sedang tunjukkan waktu diperlengkapi dengan sebelum diperlengkapi. Mereka lihat bahwa itu mujizat yang sangat besar. Itu untuk kita mengerti kalau kita diperlengkapi Tuhan. Ya. Nah, kebenaran yang lain dari Lukas 5 ayat 7.
Saudara bisa lihat di Alkitab saudara yang ada di rumah atau di mana saya berada. Ayat 7 berkata ini, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga apa? Hampir tenggelam. Dari hal ini bicara tentang kerja sama tim, ya, kerja sama tim. Dan kita perlu tahu bahwa kerja sama tim memungkinkan kita untuk mengetahui lebih banyak dari apa yang kita ketahui sendiri. Saya sendiri hari ini dengan online kita bisa direkam. Soal rekaman saya tidak tahu, dibantu oleh multimedia. PPT ini juga saya tidak bisa buat, dibantu oleh saudara Ricci di bagian multimedia. Jadi itu perlu kerja tim untuk mengetahui lebih banyak dari apa yang dapat kita ketahui sendiri. Jadi saudara kita ini semua perlu mengerti bahwa kita tidak bisa jalan sendiri. Kita perlu tahu bahwa perlengkapan senjata itu semakin efektif yang Tuhan kasih. Yaitu pedang roh setelah dilatih untuk bisa terus menjadi berkat. Kita perlu kerjasama apa? Tim. Dan ide yang bagus itu menjadi ide yang hebat melalui apa? Kerja sama tim. Ya, mari kita sadari itu. Inti dari kerja sama tim adalah bahwa kita saling memberi dan menerima. Dan itulah cara kita menciptakan hal-hal yang benar-benar apa? Baru. Ya. Baik, ayat ke-8 sekarang, Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang apa? Berdosa. Dari ayat ini yang perlu kita perhatikan, kita perlu rendah hati. Ya, selalu poin-poin ini tidak pernah saya keluarkan dari khotbah yang pada umumnya bicara karakter. Karena saya tahu ini hal yang penting. Kenapa? Universitas itu menawarkan gelar dalam kepemimpinan. Tetapi tidak ada organisasi apapun yang dapat menawarkan kehambaan. Pendidikan memperlengkapi kepala kita. Tapi hanya kerendahan hatilah yang mempersiapkan our heart, hati kita. Saya percaya saudara pasti setuju dengan saya bahwa itu yang harus kita mengerti. Ya. Jadi hanya kerendahan hati yang mempersiapkan hati kita. Dan yang membuat kita cepat sadar. Ternyata bukan kepandaian kita. Kalau Petrus itu sadar bukan karena dia ahli dalam menangkap ikan. Melainkan kerendahan hati dan ketulusan menerima kelebihan orang lain dan kekurangan diri sendiri. Ya, saya pun dalam hal-hal ini belajar terus. Dengan banyak orang untuk terus dikoreksi apa yang masih perlu lagi supaya kita bisa melihat ke depan kita lebih tajam, efektif, sekalipun umur bertambah itu adalah normal, tapi untuk bermental tetap bersemangat dan bergairah itu adalah suatu pilihan. Pilihan hanya mau dilengkapi oleh Tuhan. Dan ayat yang 10-11 yang terakhir. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan apa? Menjala manusia. Ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan lalu mengikuti Yesus. Ya. Itu di sini dapat kebenaran yang kita bisa belajar untuk hidupi. Tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Jadi para nelayan itu menangkap ikan untuk dimatikan lalu dimakan. Bisa saja jadi ikan panggang. Kalau di Bali ini ada ikan panggang yang namanya mujair nyat-nyat gitu apa. Ya, ada juga ikan pepes. Ya, termasuk apa saja. Itu pasti dimatikan dulu lalu dimakan. Tapi Petrus, setelah Simon berubah jadi nama Petrus, dia akan menangkap orang-orang untuk dihidupkan dan dibebaskan. Mati dalam masalah ekonomi, dihidupkan. Mati dalam ketakutan karena keadaan-keadaan hari-hari ini, dibangkitkan. Kecewa di dalam komunitas karena orang buat tersinggung, dihidupkan untuk tetap jangan mau tenggelam dalam permasalahan itu. Ya. Dan untuk orang-orang yang terikat, terjerat dalam suatu persoalan, baik ekonomi, penyakit,
semua dibebaskan. Itu yang kita lihat, ya. Dan ketika kita lihat mereka meninggalkan segalanya, jadi orang yang meninggalkan segala sesuatu di belakang kita, kalau kita meninggalkan segala sesuatu di belakang kita untuk mengikuti Yesus, itu kita sebenarnya berada dalam posisi memiliki segalanya. Hebat enggak? Ya, memiliki posisi memiliki segalanya. Karena gini, Simon tadinya seorang pengusaha. Lalu saya katakan pengusaha ikan. Hidupnya pasti mapan juga, banyak duit. Tiba-tiba dipanggil, tinggalkan pekerjaan itu. Menjadi penjala apa? Manusia. Tadi hanya untuk kepentingan uang itu untuk hidup diri sendiri. Tapi sekarang sudah tidak bukan lagi diri sendiri. Sudah memperdulikan orang lain. Itu kekayaan sejati. Itulah sifat Tuhan. Dan saudara tahu, setiap kita boleh dipanggil ada yang sepenuh waktu di dunia gereja. Disebut full time. Tapi kalau di dalam dunia gereja cuma masih mementingkan diri sendiri, itu bukan panggilan dari Tuhan. Atau dia di dunia bisnis tapi juga melayani di dunia gereja. Semua yang dia kerjakan juga hanya untuk kepentingan diri sendiri, itu bukan panggilan dari Tuhan. Kalau panggilan dari Tuhan, bukan lagi untuk kepentingan diri sendiri. Sekalipun kita pasti bisa menikmati, tapi untuk kebutuhan orang lain, kita menjadi berkat. Itulah panggilan. Jadi saya ulangi lagi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diperlengkapi untuk menjadi berkat. Taat sepenuhnya, meninggalkan agenda dan kalkulator pribadi, kerjasama tim, rendah hati, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam waktu yang singkat ini, dalam ibadah online ini, kiranya ini bisa membawa inspirasi arahan pada saudara makin mengerti tujuan di dalam kita belajar di bulan ini, equipping, memperlengkapi. Sebelum kita bisa memperlengkapi orang lain, kita perlu diperlengkapi dulu, yaitu diperlengkapi dengan firman Tuhan dan perlu dilatih, diasah. Setelah diasah, bagaimana untuk tetap konsisten, untuk kita bisa diperlengkapi untuk menjadi berkat. Tidak ada lain. Kebenaran-kebenaran ini yang saya sudah ulangi lagi, taat sepenuhnya, meninggalkan agenda dan kalkulator pribadi, kerja sama tim, rendah hati, tidak mentingkan sendiri. Kalau ini kita hidupi, termasuk saya. Kita bukan hanya bergairah, bersemangat, tapi roh kita bernyala-nyala, jiwa kita pasti sehat, tubuh juga sehat, karena firman itu segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi saudara berlimpah-limpah. Selalu ingat, Yesus itu segala-galanya. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus atau apa, izinkan saya berdoa untuk saudara saat ini di mana saudara berada, ya. Dan mari, apa yang saudara dengar hari ini, khotbah yang sederhana ini, tapi saya percaya waktu saudara aplikasi dalam hidup, saudara lihat sesuatu yang membuat kekuatan yang tak terbatas untuk saudara. Itu pun yang saya share dengan saudara, bagikan, itu pun saya hidupi. Dan sampai hari ini saya tahu itu cuma anugerah Tuhan. Saya bisa sampai hari ini. Dan untuk itu, mari di mana saudara berada, taruhlah kedua tangan saudara di dada saudara. Dan saya mau berdoa untuk saudara. Roh Kudus yang baik, di mana jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah melalui online ini, baik di rumah mereka atau di mana saja. Tuhan, kau lihat kedua tangan mereka yang mereka taruh di dada. Biarlah firman yang sudah mereka dengar, firman yang pernah mereka renungkan, mungkin itu tidak mengingat, tidak membuat suatu kenyataan dalam hidup mereka. Aku berkata saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan aku berkata dalam satu kekuatan Tuhan. Bangkit, percaya, rohmu akan bernyala-nyala, pikiran, perasaan, kemauanmu akan terkuasai oleh firman.
Dan waktu engkau melakukan sesuatu, percaya. Barisan depanmu ada kebenaran, barisan belakangmu ada kemuliaan. Sehingga kamu akan menikmati sampai kapanpun. Tuhan itu tetap menggendong saudara, bahkan firman Tuhan sampai masa putih rambut. Hari ini percaya itu, ya. Saudara tidak perlu lagi bingung, saudara tidak perlu lagi takut, saudara tidak perlu lagi ragu-ragu. Firman itu segala-galanya bagi saudara. Dan percayalah hari ini juga, saudara yang sakit, firman itu ada dalam saudara, kesembuhan itu ada dalam saudara, mujizat itu ada dalam saudara, baik saudara yang sakit secara ekonomi, keluarga saudara yang sedang lemah, apa saja. Tapi dengar, waktu saudara ngerti seperti itu pedang roh, makanya mulai bangkit dari tempat di mana saudara berada. Bahkan saudara yang sedang terkapar di tempat tidur, mulai berusaha bangkit dari tempat tidurmu. Bangkit dari tempat tidurmu. Saudara sedang terduduk dengan satu kebingungan. Rubah pola pikirmu. Yesus penolongmu yang ajaib. Dan Roh Kudus akan membawa saudara. Dan aku percaya Tuhan masih banyak lagi hal-hal yang mereka ngalami. Tapi aku berkata hari ini di mana mereka berada dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Aku yakin ada hal-hal yang mereka menikmati pada waktu mereka ikuti ibadah online ini. Mereka menikmati bagaimana kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, keajaiban Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu memeluk mereka, menyatu untuk Tuhan dipermuliakan. Aku yakin itu, aku percaya itu hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya dan menerima keajaiban, mujizat, dan solusi jalan keluar untuk saudara. Bersama-sama katakan, amin. Warga kerajaan Allah yang saya kasihi, saudara yang sudah mempersiapkan perjamuan kudus saudara, mari masing-masing, tidak usah tergesa-gesa, siapkan roti, anggur, atau apa saja yang saudara pakai. Yang penting esensinya iman saudara fokus kepada Tuhan. Untuk itu mari angkat roti di tangan saudara. Engkau baik Tuhan, Engkau mulia, kami mencintaimu, kami memberkatimu. Dalam perjamuan kudus ini, kami yakin kami akan mengingat pengorbananmu di kayu salib. Semua sudah diselesaikan. Dan sebelum kami makan dan minum, tangan kuasa pribadimu yang ajaib menyatakan semuanya. Terima kasih, kami mencintaimu, kami memuliakanmu. Roti di tangan kanan saudara yang saudara sudah angkat. Percayalah saudara, waktu saudara makan, ini merupakan persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Waktu saudara imani itu, tubuhmu menyatu dengan dia. Saudara tahu tubuh dia, tubuh yang sempurna. Kesehatan saudara akan dibuat prima. Kelemahan apapun menjadi kekuatan. Semua dibuka, putar terbalik. Karena salib itu plus, yang minus ditambahkan. Jadi percayalah itu. Sebelum saudara makan, imani, saya percaya. Saudara bilang, aku yakin. Waktu roti ini saudara makan, waktu saudara mulai mengunyahnya dengan mengingat kehebatan dia, ada hal yang hebat saudara nikmati. Makanlah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.
Sesudah itu dia mengangkat cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Nah, di tangan kanan saudara adalah gelas kecil plastik berisi anggur. Kita harus yakin dan percaya. Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Kalau saudara sempat, suami istri tukar cawan itu, gelas plastik atau apa saja, katakan, aku mengasihimu dengan kasih Tuhan. Sebagai tanda pengingat saudara bahwa Tuhan buat ini di kayu salib. Dialah menggantikan yang kita tidak mampu. Dia curahkan darah itu untuk saudara dan saya. Dan saudara tahu darah Yesus powerful. Bukan hanya menyucikan dosa kita, tapi virus bakteri apapun tidak bisa menyentuh tubuh saudara. Dan hari ini kita waktu minum, kita harus yakin itu bahwa kedahsyatan malam tidak bisa menyentuh saudara. Panas jahat di waktu siang tidak bisa. Apapun yang saudara hadapi, darah Yesus adalah perlindungannya ajaib. Dengan malaikat-malaikat Tuhan kirimkan untuk membantu saudara. Yakin dan percaya itu. Makanya sebelum saudara minum, ingatlah segala sesuatu yang sudah dia perbuat di kayu salib. Semua sudah selesai. Saudara harus percaya itu. Dan hari ini, mari setelah saudara angkat cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Sekali lagi, dia berkata pada saudara, percaya ke saudara. Cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Yang percaya katakan amin dan mari minum dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Kita sudah terima roti dan anggur. Merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah. Mari kita sembah dia. Bermasur bagi dia dengan nyanyian-nyanyian baru. Bahwa dia itu baik. Engkau baik. Sungguh baik. Mari jemaat Tuhan di mana saudara berada. Tinggikan dia. Engkau segalanya bagi kami. Kami bersyukur dalam hadirat-Mu. Kami menikmati segalanya. Oh haleluya, pujilah nama-Mu. Engkaulah kekuatan kami, Kaulah gunung batu kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kinalamo santu di bie, Filibishanamo. Di mana engkau berada, tangan Tuhan menjamamu. Hai manamo santiria rabo imiemo. Haus hatimu dipuaskan dengan air surgawi. Nikmati hadiratnya. Kuasa Tuhan bekerja melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Kami bersyukur dan kami yakin dan percaya tangan perkasamu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk semua yang kami boleh nikmati. Dengan roti dan anggur merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah. Kami menikmati sesuatu. Haleluya, dalam nama Yesus. Terima kasih. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja,
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terimalah berkat daripada Tuhan yang hebat, dahsyat dan ajaib, yaitu kasih daripada Bapa yang sempurna mengalir memenuhi hidup saudara di mana saudara berada. Kuasa dalam nama Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Terimalah itu sehingga tidak ada persoalan yang tidak terselesaikan. Dan Roh Kudus adalah pelatih penolong bagi hidup saudara yang tidak pernah tidak setia untuk melatih saudara. Atau engkau libatkan semua ini, engkau terima berkat-berkat ini, dalamnya itu sempurna, dan engkau akan menikmati terus hari lepas hari pesta kerajaan Allah yang tidak berkeputusan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Berkat ini menyertaimu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua.